direkam, kita diperlihatkan seorang sniper yang berada di atas gedung. Dia yang sedang membidik seseorang untuk bisa mencapai targetnya. Dengan perhitungan yang sangat akurat, setelah target terkunci, akhirnya dia pun langsung melontarkan senapa. Target confirmed. Do not engage, Aguilar. I repeat, do not engage. Kejadian tersebut serentak dengan seorang balerina yang baru saja terjatuh. Dia pun mendapatkan sebuah pesan dari atasan untuk datang ke kantor. Alberto Chicote was assassinated yesterday. This is Javier Aguilar. Kemudian seorang pria yang bernama Javier Aguilar. Dia adalah pemimpin baru dari seorang kartel Meksiko. Dan terlihat seorang pria bernama Bixby. Dia adalah kepala intelijen dari kontraktor swasta yang telah memanggil seorang intelijen wanita bernama Agent Maria. Mereka berdua berada dalam satu kontraktor swasta yang berada di Amerika untuk bisa mengamankan negara. Mengatakan bahwa Javier sebagai bos baru kartel Meksiko akan datang ke Amerika dengan istrinya, sehingga Maria pun harus bisa menyamar seorang balerina. Karena seorang wanita yang bernama Carmen Aguilar, dia adalah istrinya dari Javier yang mempunyai hobi sebagai balerina. Sehingga Maria akan bertemu dengan Carmen dalam satu kelas balet dipimpin oleh seorang agen yang bernama David Franchi. Dia adalah seorang laki-laki masih sama satu bawahan dari Bixby yang sedang menyamar menjadi instruktur balet. Dan seorang pria baru saja datang yang akan menjadi informan dari Marina. Dialah yang bernama Ken Cooper untuk bisa mendapatkan sebuah informasi dan melindunginya melalui CCTV, sehingga mereka berdua akan melakukan kerjasama untuk menjalankan misi mendekati Carmen dan akan melakukan pengintaian terhadap Javier. Maria, let's get ready. Thank you, guys. Good luck out there. Good to see you. Thanks. Singkat cerita, Cooper pun langsung datang ke ruangan operator untuk bisa melindungi Maria, di mana mereka sedang menjalankan sebuah misi untuk datang ke tempat instruktur balet bersama David. Setelah suasana pun aman, akhirnya Maria pun langsung datang ke tempat tersebut, bertemu langsung bersama David Franchi. Dia adalah salah satu agen bersama Maria yang sedang menyamar menjadi instruktur balet. Dan akhirnya mereka pun langsung menjelaskan tentang misi untuk bisa melakukan pengintaian terhadap Javier. Franz, is this area secure? Definitely. Reinforced walls. Coded entry. Wow, it's really good to see you, Maria. Singkat cerita, beberapa murid balet pun telah tiba di tempat ini untuk bisa belajar bersama David. Akhirnya Javier Aguilar bersama Carmen Aguilar pun langsung tiba. Mereka pun untuk bisa belajar bersama David. Namun Javier mengatakan untuk bisa melakukannya dengan secara seksama, karena Carmen adalah orang yang sangat penting. She doesn't leave your sight. Alright, let's go. Singkat waktu, pelatihan balet pun telah dimulai yang dipimpin oleh David untuk bisa melakukan turnamen di suatu tempat. Kemudian Maria pun mulai mendekati Carmen dan mereka pun mulai berkenalan. Mau Carmen? Maria. Kemudian Cooper yang masih mengamati dari CCTV untuk bisa menyesuaikan apa yang telah terjadi di tempat lokasi. Namun ketika dia sedang melihat semuanya baik-baik saja, Cooper malah pergi meninggalkan monitor. Tanpa sadar, sekelompok orang bersenjata yang sangat lengkap dengan membawa gunting baja, mereka pun telah membobol markas, sehingga situasi pun menjadi kacau. Pipe burst, Maria. Pipe burst. Bueno, in the banyo. Cooper, do you copy? We're under attack. Right there. Singkat cerita, akhirnya Maria pun langsung datang ke markas, di mana Cooper ternyata sudah meninggoy dan tersungkur di tanah, sehingga mereka pun telah mendapatkan pembobolan dari seseorang. Singkat waktu, Bixby yang telah terluka mengatakan kepada Maria untuk segera pergi sebelum polisi datang supaya Maria tidak terlibat. So please, be patient, Maria. Here's the address of a safe house. Get out of here before the police arrive. Get out of here, go! Sesuai perintah dari Bixby,
di mana Maria tetap fokus terhadap misi untuk bisa melakukan pengintaian terhadap Javier dan mendekati Carmen. Dia pun berada di rumah aman. Tax consultation? Bixby? Singkat waktu keesokan pagi sebelum Maria berangkat, di mana Bixby memastikan bahwa Maria tetap baik-baik saja dan fokus terhadap misi untuk bisa mendekati Carmen, supaya dia mengetahui di manakah mereka tinggal dan menginap di hotel. Setelah mereka sampai di tempat instruktur, di mana mereka pun telah melakukan pembicaraan yang sangat serius bahwa Carmen menyukai Maria karena dia sangat jago sekali menjadi atlet balet. Bahkan dia memperlihatkan sesuatu yang tidak pernah diperlihatkan kepada orang lain, yaitu gambar kupu-kupu yang ada di tangannya. Hingga pada akhirnya percakapan mereka berdua pun semakin akrab dan Carmen mengundangnya ke rumah. It is. You should come visit sometime. Really? Yeah. I'm excited to change that. Sedangkan di sisi yang lain, di mana Bixby bersama para agennya sedang mengembangkan senjata di markas pusat untuk bisa melakukan penyerangan terhadap seseorang, dan ini adalah misi rahasia. If I get stopped. Oh, anytime. Sounds good. Gotta be careful, Maria. Singkat cerita, setelah latihan, Maria pun langsung pulang ke rumah aman. Seperti biasa, dia memindai terlebih dahulu supaya tidak ada alat penyadap yang ada di tempat ini, dan dia bisa beristirahat dengan tenang. Akan tetapi ketika Maria datang ke dapur, dia pun mendengar ada seseorang yang telah masuk ke dalam rumah. Ternyata ada penyerangan. Sungguh tanpa diduga, ternyata mereka adalah kelompok anak buahnya Javier. Entah apa yang telah terjadi. Bixby mengatakan untuk selalu berhati-hati dan kembali ke tempatnya David untuk bisa berlindung karena rumah tersebut sudah tidak aman. Let's go rest up fast tomorrow. Thank you for that. Singkat cerita, keesokan harinya seperti biasa seluruh murid yang telah dipimpin oleh David datang untuk latihan untuk bisa mendapatkan hasil yang sangat maksimal. Setelah semuanya berlatih dengan sangat keras, akhirnya Carmen dan Maria pun sedang melakukan obrolan. Ketika sebelum pulang, Maria mengajak Carmen untuk nongkrong di warung kopi. Hey, I was going to grab coffee. You want to join me? Sure. Okay. Should we go change? Sure. Setelah ajakan Maria diterima oleh Carmen, namun sayang sekali ajudannya malah mengambil mobil di belakang, sehingga mereka berdua pun langsung berjalan ke warung kopi sambil ngobrol bersama. Namun tiba-tiba saja penyerangan telah terjadi. Kemudian di sisi yang lain kita melihat Javier yang sedang mengurusi bisnisnya. Tiba-tiba saja Aju dan istrinya pun langsung datang membawa kalung dan pistolnya Carmen, mengatakan Carmen telah dibunuh oleh seseorang bernama Maria. Akhirnya Javier langsung marah. Find out where she is and then kill her. Kemudian kita akan diperlihatkan Maria kembali kepada David, menceritakan apa yang telah terjadi, namun semuanya pun terdapat sebuah kejanggalan, sehingga Maria pun langsung mempunyai anggapan untuk kembali ke kantor yang telah diserang beberapa waktu yang lalu, supaya bisa mengetahui apa yang telah terjadi. Then I'll have to find a way to sneak in without Bixby knowing. Singkat cerita, tiba di kantornya Bixby, di mana Maria langsung mengendap-endap untuk bisa melihat apa yang telah terjadi di tempat ini, mengotak-ngatik laptop, dan ternyata ada sesuatu yang berada di dalam mouse. Dia pun langsung melihat ada kunci lemari. Tanpa basa-basi langsung membuka lemari tersebut. Sebuah data dalam lemari yang sangat penting. Dia pun langsung mengambilnya untuk bisa mengetahui apa yang ada dalam data tersebut. Namun tiba-tiba saja para intelijen telah datang dan menyerang Maria. Maria? Setelah lolos dari pengajaran intel, akhirnya Maria pun langsung membuka data yang ada di dalam kotak.
sebuah harddisk yang terkunci rapat. Akhirnya Maria membuka harddisk tersebut. Ternyata semua dalang dari semua ini adalah Big C. Hingga pada akhirnya Maria pun langsung tergesa-gesa untuk datang ke David. Namun tiba-tiba saja segerombolan orang telah datang. Setelah melakukan pertarungan yang sangat sengit, akhirnya Maria berhasil ke tempatnya David, menceritakan apa yang telah terjadi, di mana Big C telah terlibat dengan semua yang telah terjadi. Di dalam harddisk yang telah dibawa oleh Maria, di mana banyak sekali data-data yang sangat penting. Salah satunya adalah rekaman CCTV ketika penyerangan terhadap Carmen. Ternyata mereka semua telah merencanakan hal tersebut. Salah satu pelakunya adalah Cooper, yang pura-pura mati ketika di kantor saat penyerangan. Dan mereka pun mendapatkan asumsi bahwa semuanya telah terlibat. Maybe they're all in on it. But why? What's the connection? Kemudian David pun langsung mencari cara untuk bisa mendapatkan Cooper di manakah dia sekarang berada. Setelah mendapatkan alamat Cooper, akhirnya Maria pun langsung bergegas untuk bisa melakukan peringkusan terhadap Cooper, supaya bisa mendengar apa yang telah terjadi sekarang. Dan Maria pun menyerah. What Bixby up to? Bixby. Okay. Why would he want Carmen dead? Sayang sekali, Maria telah kehilangan jejaknya Cooper. Yang ternyata Cooper langsung bertemu dengan Big C, sehingga mereka pun langsung mendapatkan panggilan telepon dari Javier untuk bertemu. Ternyata mereka sedang merencanakan sesuatu, di mana Javier ingin menjadi presiden Meksiko, meminta bantuan kepada Big C. Namun Javier tidak mengetahui bahwa Carmen istrinya telah dibunuh oleh Big C, dengan tujuan bahwa Javier harus tunduk kepada Big C. When my men are in place. Setelah pengintaian yang sangat panjang, Maria pun langsung menemukan di manakah posisi Big C sekarang. Dan dia pun langsung menyelinap mendengar apa yang telah dikatakan oleh Big C bersama para agennya. Karena ternyata Maria sekarang sudah menjadi masalah, sehingga Cooper langsung diperintahkan untuk bisa membunuh Maria dan menemukannya di tempat instruktur balet yang dipimpin oleh David, sehingga mereka pun harus membunuh siapa saja yang telah menghalanginya. Setelah Cooper diperintahkan untuk datang ke latihan balet, di mana Maria pun telah datang dan sampai di tempat tersebut. Tanpa basa-basi, Cooper langsung melakukan penyerangan dan membobol pintu. Just in time. Untung saja Maria tepat waktu dan bisa menyelamatkan David. Mereka berdua pun langsung pergi ke suatu tempat untuk bisa berlindung. David langsung membawa Maria untuk bisa mempersiapkan diri dengan beberapa senjata dan amunisi yang ada di tempat ini. Always be prepared. Check this out. Kemudian David dan Maria pun langsung mempersiapkan membawa beberapa alat dan senjata yang telah dibutuhkan untuk bisa mengalahkan Javier. Sedangkan mereka pun sebelum berangkat langsung mencari tahu apa tujuannya Javier dan Big C. Ternyata mereka akan menumbangkan presiden Meksiko supaya Javier naik dan Big C mendapatkan pengakuan dari Amerika tentang kontraktor swasta yang paling berbakat. Namun tiba-tiba saja Cooper langsung menyerah. Setelah Maria lolos, di mana dia pun langsung melakukan hubungan telepon bersama Javier, menceritakan apa yang telah terjadi. Carmen, dia telah dibunuh oleh Big C dengan Cooper yang telah diperintahkan, dan dia pun telah mengirim video rekaman CCTV. Gather all the men. We're gonna pay Bixby a visit.
Namun sayang sekali anggotanya Big C telah menemukan Maria dan menghajarnya. Good work, Cooper. Sungguh tanpa diduga akibat pertarungan tersebut Maria telah terluka. Dia telah tertembak di samping perutnya. Dan dengan rasa sakit yang sangat mendalam, Maria pun tidak sadar bahwa dia telah terekam oleh kamera yang telah dibawa anak buahnya Big C. Sehingga Big C langsung menyuruhnya untuk membunuh Maria. Big C bersama konco-konconya telah mengirim 2 drone pembunuh untuk bisa menemukan Maria. Untung saja Maria telah melakukan teknik untuk bisa bersembunyi dan menghajar drone tersebut. I can't. It won't shoot the other drone. We'll override it. Where is she? Where is she? Everyone, activate the system. Sedangkan sisi yang lain di depan gedung, situasi pun semakin tak terkendali. Karena Javier bersama konco-konconya pun langsung datang kepada Big C untuk bisa membunuh Cooper bersama seluruh para konco-konconya. Big C pun langsung menenangkan kepada Javier karena semua yang telah diinginkannya telah terpenuhi. Namun, tidak bisa seperti itu. Nyawa dibalas dengan nyawa. You killed my wife. Maria sent me the video. Kill them all, Matalos! Namun di sisi yang lain, sayang sekali Maria yang telah ditemukan oleh Big C. Dia pun diturunkan senjata untuk dibunuh di tempat ini. Sedangkan Maria yang telah membawa hard disk tersebut, di mana Big C telah menemukannya di dalam tas, sehingga Maria pun telah terpojok. Untungnya Javier telah datang. Kill my wife! Pertarungan yang sangat dramatis. Seseorang yang telah dipercayai oleh Maria, dia telah mati di tangan Maria. Big C yang telah terjerumus dengan sifat tamak, akhirnya dia pun harus dibunuh oleh Maria. Sedangkan Maria yang telah terluka, dia pun langsung pingsan. Maria. Maria. Singkat cerita, selang beberapa lama kemudian, akhirnya Maria pun telah dibawa ke rumah sakit oleh Javier. Dia pun langsung mengatakan kepada Maria meminta maaf apa yang telah terjadi. Karena Javier pun telah terjerumus dalam sifat tamak ingin menjadi penguasa. Sehingga dia pun menghalalkan segala cara. Namun dia sekarang sudah sadar sifat seperti itu telah merenggut nyawa orang yang paling dicintainya. Sehingga sekarang Javier telah menyerahkan diri kepada pihak yang berwajib. Ya, disinilah film pun telah berakhir. Bagaimanakah tanggapan para penonton setia tentang film ini? Langsung saja tulis di kolom komentar. Satu kontraktor swasta yang telah menangani permasalahan yang ada di negara malah bekerja sama dengan kartel Meksiko untuk bisa mendapatkan uang yang sangat banyak dan ketenarannya bisa menjadi semakin populer. Namun, apa yang telah dilakukannya, sifat tamak telah menghancurkan dirinya. Sehingga semua orang yang menjadi terdekat menjadi korban utama. Bahkan kartel Meksiko pun yang tidak mempunyai dendam dan hati yang sangat batu, sehingga mereka pun telah luluh ketika orang yang dicintainya telah mati. Memang kehidupan ini harus ada akibat terlebih dahulu untuk bisa mendapatkan kesadaran bahwa itu semua adalah tidak baik. Itulah yang disebut dengan hikmah kehidupan. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan film seru lainnya hanya bersama Karya DC. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Bye-bye.